Selamat siang, sore, atau malam Pak Ari. Perkenalkan saya Kosel Mari Saputra dari kelas Bisnis 1D untuk materi Personal Development semester 1 dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang personal life plan saya untuk 5 tahun ke depan. Jadi ini adalah laporan Leamika yang saya dapat. Jadi ini melihat dari berbagai aspek dari Leamika dan aspek yang perlu saya tingkatkan itu adalah achievement. Dan saya juga perlu meningkatkan aspek-aspek yang lain, termasuk yang leadership. Walaupun nilainya sudah 5, saya merasa saya belum kurang mahir dalam leadership. Maka dari itu, ada juga hal-hal yang perlu ditingkatkan, yaitu yang pertama itu adalah saya perlu mengembangkan kemampuan saya untuk dapat menetapkan target kerja yang menantang di atas yang ditargetkan. Yang dimaksud adalah saya bisa mendorong diri saya untuk menjadi lebih baik dengan menetapkan target-target atau tujuan yang lebih standarnya lebih tinggi gitu. Sehingga saya bisa mengeluarkan potensi saya yang lebih baik gitu. Selain itu, hal yang perlu ditingkatkan yang kedua adalah dapat lebih mampu memberi solusi. Jadi saya harus meningkatkan keterampilan problem solving saya serta dalam ketelitian saya dalam menganalisis sebuah masalah. Lalu untuk poin ketiga itu hal yang perlu saya tingkatkan adalah lebih mampu untuk meyakinkan dan mempengaruhi lawan bicara. Jadi saya harus meningkatkan keterampilan komunikasi saya serta kepercayaan diri saya supaya saya bisa menyampaikan uh, informasi kepada lawan bicara seperti itu. Karena itu saya tetapkan tujuan akhir dalam perkuliahan yaitu ada dua. Yang pertama itu adalah mengikuti minimal 10 ajaran kepanitiaan dalam 4 tahun kuliah dan mencapai IPK 3,5 atau cum laude secara perlahan-lahan. Tentunya tujuan akhir ini tidak mudah karena standarnya yang cukup tinggi, namun saya tetapkan standar ini agar bisa membuka potensi diri saya gitu, sehingga saya bisa menjadi lebih baik. Nah, karena itu saya telah merancang untuk goals-goals atau tujuan untuk 5 tahun ke depan secara satu persatu gitu. Setiap tahun saya tetapkan tujuan ini dan saya juga tetapkan dan pertimbangkan dengan aspek smart dan ampuh. Di mana tujuan-tujuan ini bisa saya capai secara realistis dalam jangka waktu yang realistis juga seperti itu. Jadi untuk mencapai 3,5 IPK ini tentunya saya secara perlahan-lahan ya tingkatkan target IPK saya dari tahun ke tahun seperti itu. Jadi untuk tahun 2024 ini sudah penghujung tahun, saya ingin mendapat IPK lebih dari 3,2 harapannya dan tetap konsisten belajar. Karena pada waktu saya merekam video ini, saya masih ada ujian akhir semester untuk mata kuliah bisnis matematika serta reading and writing. Maka dari itu saya ingin konsisten belajar untuk mendapat nilai yang maksimal. Selain itu saya juga ingin konsisten untuk menjalankan dan mengembangkan usaha sampingan hobi karena inilah yang akan mendanai proyek akhir bisnis saya. Jadi saya akan mendanai proyek akhir bisnis di akhir tahun kuliah secara mandiri dan tidak tergantung dengan orang tua. Kemudian untuk tahun 2025 ini harapan saya targetnya adalah untuk mencapai IPK lebih dari 3,3. Dan di tahun 2025 ini saya akan mulai ngekos karena saya ingin lebih aktif dalam menjalani acara-acara perkuliahan ataupun secara akademis maupun non akademis. Dan harapannya saya bisa ikut kepanitiaan acara seperti AM Fest. Ini adalah harapan kepanitiaan yang utama ya, karena saya hobinya juga di bidang musik, maka AM Fest itu cocok bagi diri saya. Selain itu saya juga ingin ikut kepanitiaan acara seminar yang kecil-kecil. Kemudian selain ikut kepanitiaan acara, saya juga ingin mengejar karir point karena karir point itu penting ya untuk mahasiswa prasetya mulia. Dan mengejar karir point ini dengan mengikuti seminar ataupun kegiatan-kegiatan lain di kuliah. Selain itu, saya juga ingin konsisten dan menjalankan dan mengembangkan usaha sampingan hobi. Seperti itu. Lalu untuk tahun 2026, target saya itu tetap adalah IPK 3,3. Kemudian saya bisa lanjut ikut kepanitiaan acara atau bahkan naik pangkat atau naik posisi gitu ya. Dimana yang awalnya saya hanya sekedar anggota,
saya bisa menjadi ketua gitu di tahun 2026 dengan acara-acara yang seperti sebelumnya, I'm Fest, acara seminar, serta kepanitiaan acara olahraga. Karena teman-teman saya bilang bahwa kepanitiaan acara olahraga itu standarnya cukup tinggi gitu. Maka dari itu saya ingin mencoba untuk masuk kepanitiaan acara olahraga di tahun 2026. Selain itu, untuk poin ketiga, saya ingin konsisten menjalankan dan mengembangkan usaha sampingan hobi dengan saya ingin mencoba untuk membuka lapak di acara hobi tahunan. Jadi ini tujuannya adalah untuk memperluas network saya di pasar hobi yang saya jalani, seperti itu. Lalu yang terakhir itu saya ingin mencoba melakukan magang di acara luar kuliah. Jadi saya ingin memperluas networking saya dan memperbanyak pengalaman saya dalam bekerja. Karena saya ingin memperluas network tidak hanya sekedar di lingkungan kuliah namun di luar lingkungan kuliah juga. Lalu untuk tahun 2027 saya tetapkan target IPK yang tetap yaitu 3,3. Selain itu saya bisa lanjut ikut kepanitiaan acara ataupun jika tahun sebelumnya saya belum naik posisi, saya bisa naik posisi di tahun ini di acara-acara yang seperti sebelumnya. Selain itu, saya juga ingin konsisten menjalankan dan mengembangkan usaha sampingan hobi dan mencoba melakukan magang di dunia pekerjaan. Untuk tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengalaman saya di dunia pekerjaan yang profesional serta memperluas network di dunia pekerjaan seperti itu, dunia pekerjaan profesional. Lalu untuk tahun 2028 itu adalah tahun terakhir kuliah, di mana saya ingin fokus belajar dan tidak mengikuti kepanitiaan ataupun acara-acara lainnya. Dan harapan saya itu bisa konsisten mendapatkan IPK yang tinggi dan mendapat IPK lebih dari 3,4. Kalau bisa cum laude atau 3,5. Kemudian saya ingin membangun bisnis untuk proyek akhir mata kuliah bisnis manajemen, serta konsisten menjalankan dan mengembangkan usaha sampingan hobi saya. Dan dana membangun bisnis ini tentunya dari diri saya sendiri, secara mandiri dananya. Kemudian untuk tahun 2029, untuk karir setelah saya lulus kuliah itu harapannya bisa melanjutkan usaha dari proyek akhir Prasmul. Dan kalaupun tidak sesuai harapan saya untuk melanjutkan, maka saya ingin mendapatkan dan mengamankan sebuah karir. Selain itu saya juga ingin konsisten menjalankan dan mengembangkan usaha sampingan hobi. Tentu mencapai personal life goals tersebut yang setelah saya sampaikan tadi itu tidak mudah. Maka dari itu saya tetapkan 3 strategi untuk mencapai personal life goals tersebut. Jadi untuk kepanitiaan itu sendiri, strateginya itu adalah untuk daftar kepanitiaan sebanyak-banyaknya. Karena ini dapat meningkatkan peluang untuk masuk ke dalam kepanitiaan. Lalu yang kedua itu adalah strateginya adalah menghindari procrastination dan mengurangi penggunaan sosial media dengan untuk menyibukkan diri saya atau membuat diri saya lebih sibuk ya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat seperti networking ataupun ikut acara perkuliahan yang non akademik ataupun ya belajar gitu untuk mencapai nilai akademik yang lebih tinggi. Selain itu memperluas network pertemanan, ini adalah strategi untuk bisa mendapatkan mungkin informasi-informasi yang bisa lebih mempercepat ya untuk perkembangan diri saya seperti itu. Ini adalah SWOT diri saya. Jadi kelebihan atau kekuatan saya itu adalah saya orangnya penyabar, saya memiliki rasa keingintahuan yang besar serta lumayan bijak dalam mengambil keputusan. Dan kelebihan ini bisa saya manfaatkan untuk melawan ancaman-ancaman yang saya bisa hadapi untuk 5 tahun ke depan. Seperti gangguan seperti main sosial media yang menghambat keinginan saya untuk berkembang atau procrastination. Dan juga ancaman pergaulan atau circle yang tidak baik untuk karakter diri saya. Seperti itu. Tentunya saya memiliki kekurangan juga, yaitu poin pertama adalah kurangnya komunikasi. Keterampilan komunikasi saya masih kurang, achievement saya masih kurang karena pas saya sekolah itu masih belum banyak pencapaian, serta saya juga masih kurang percaya diri. Karena itu saya ingin mengurangi kekurangan ini dengan adanya peluang-peluang di dunia perkuliahan seperti kesempatan untuk berpartisipasi dalam lingkungan perkuliahan seperti kepanitiaan, bisa bertemu teman-teman baru di kampus, serta banyaknya aktivitas sosial di kampus mendorong saya untuk lebih percaya diri. Selain itu juga meningkatkan keterampilan komunikasi dan juga memperbanyak pencapaian-pencapaian saya gitu. Seperti itu untuk personal life goals saya. Terima kasih sudah mendengarkan.